diturunkan pada interval terbuka. Ya. Ini kenapa interval terbuka diturunkannya, nanti menghindari ada sebuah titik yang memang menyebabkan titik singular ya, ataupun titik di mana penyebutnya 0 ya. Nah, ini pernyataan Roll ya, jika FA-nya sama dengan FB, maka terdapat paling tidak satu bilangan C di AB sehingga turunannya X ya sama dengan 0 ya. Atau turunan C ya, kalau di titik C berarti turunan C-nya sama dengan 0. Ya, karena di sini kan maka terdapat paling tidak satu bilangan C. Ya, bilangan C-nya ya cari dulu dari apa namanya? Input C ini ya. Jadi ketika diturunkan kemudian disubstitusikan titik X sama dengan C, maka hasilnya akan sama dengan 0. Jadi teorema Rolle di atas mensyaratkan fungsinya harus kontinu dan ada turunannya di interval buka. Nah, ada dua bentuk ya, banyak sebetulnya bentuk-bentuk ilustrasi dari teorema Rolle ya, Rolle. Yang pertama, nah di sini berarti FA sama dengan FB merupakan ya, FA kan sama dengan FB ya. FA sama dengan FB, di mana FA sama dengan FB merupakan titik potong terhadap sumbu X. Ya. Maka ada titik, maka F aksen C-nya sama dengan 0. Ya, apa itu F aksen C? F aksen C kalau dalam sebuah grafik itu namanya titik gradien ya. Jadi kalau dibuat garis maka disebut gradien. Ya. Jadi gradiennya itu merupakan F aksen C sama dengan 0. Nah, titiknya di mana ya? Titiknya di C. Nanti kita akan cari C-nya itu berapa titiknya. Ya, yang jelas ketika FA sama dengan FB maka ada C yang mengakibatkan F aksen C sama dengan 0. F aksen C sama dengan 0 itu merupakan titik dari gradien, ya titik gradien. Sehingga dapat kalau titik gradiennya ada maka dibuat garis singgung. Ya. Apa garis singgung? Garis yang menyinggung. Oh, itu mau jawaban waktu sekolah dulu. Yang berpotongan, Pak. Yang mengenai. Ya, kan sebentar lagi kompre ya, tahun depan ya. Komprehensi pasti ditanya, apa itu garis singgung? Pasti jawabannya itu, garis yang menyinggung. Ya. Garis yang memotong kurva di satu titik ya. Apakah garis singgung itu merupakan titik puncaknya? Ya belum tentu. Ya, kalau misalkan F aksen C-nya positif berarti dia itu naik grafiknya. Kalau F aksen C-nya kurang dari 0 dia turun, tetapi tepat di F aksen C sama dengan 0 itu merupakan titik singgung. Ya, jadi garis singgung itu garis yang memotong kurva di satu titik. Tapi kalau misalkan dia titiknya itu titiknya titik puncaknya, kan garis singgung itu bisa di puncaknya, bisa di pinggirannya ya, bisa di titik naiknya, bisa di titik turunnya. Tapi kalau tepat di garis singgung puncaknya, ini yang disebut dengan titik ekstrim. Ya, jadi turunan sama dengan 0 itu dia akan menentukan fungsi naik atau turun. Ya. Tapi kalau dia tepat di sama dengan 0, nah itu adalah titik maksimumnya ya. Jadi disinilah gradien ya, gradien itu di sini, gradien itu tepat di F aksen C sama dengan 0. Nah, selanjutnya ya, ada yang kedua, gambar kedua itu dia tidak memotong sumbu X ya. Jadi kalau FA sama dengan FB, ya mana titik C-nya ada di sini. Ya, berarti titik C itu ada di puncak ya, di titik puncaknya. Ya. Selalu ada di puncak. Kenapa? Karena kan F aksen C sama dengan 0 ya. Seperti kalkulus kan cara menentukan gradien itu kan turunkan, kemudian substitusi titik C-nya ya, titik di mana dia letaknya. Maka pasti gradien itu ketemu ya. Untuk menentukan gradien kan turunkan, kemudian substitusikan titik X-nya. Ya. Jadi bisa tepat memotong sumbu X, bisa juga grafiknya tidak, tetapi FA sama dengan FB maka pasti ada titik C, di mana titik C itu diperoleh dari turunan F aksen C sama dengan 0 ya, atau di titik puncaknya. Nah, contohnya ada contoh yang pertama ya, jadi ada fungsi fx, x kuadrat min 5x sama 6, tunjukkan F aksen X
sama dengan 0 pada suatu titik di antara titik potong tersebut. Kalau menggunakan teorema Rolle ya, atau rule untuk mencari sebuah titiknya, titik X-nya, tadi kan kita ketahui bahwa syaratnya FA sama dengan FB, kemudian turunannya ya di titik C sama dengan 0, maka C-nya ketemu. Ya, maka kita akan cari dulu titik yang mengakibatkan FA sama dengan FB ya. FA sama dengan FB itu pasti akan sama ketika sebuah fungsi titik potongnya sumbu X ya. Maka kan akan sama ya ketika untuk mencari titik potong fungsi terhadap sumbu X dengan mensubstitusikan Fx sama dengan 0 atau ya Y ya. Ketika memotong sumbu X itu kan Y-nya sama dengan 0. Maka sama dengan 0 diperoleh X13 atau X2 sama dengan 2. Jadi titik potong fungsi terhadap sumbu X adalah F3 sama dengan 0 atau F2 sama dengan 0. Ini kan FA sama dengan FB ya. Karena FA sama dengan FB sama dengan 0, maka teorema Rolle bisa digunakan untuk mencari titik F aksen X sama dengan 0. Berdasarkan teorema Rolle ya, terdapat bilangan C di 2,3. Nah, nanti C-nya mungkin 1, mungkin 2, tetapi syaratnya harus berada di interval itu. Ya, berada di antara titik FA sama dengan FB ya. Ya, jadi titik X-nya ya, bukan F-nya, tapi titik X-nya. Jadi C itu harus di antara X1 atau X2 ya. Berarti kalau dalam hal ini titik C-nya harus berada di antara X1 dan X2, harus di antara itu, di antara interval dari X. Ya, sehingga F aksen C sama dengan 0. Ini kan turunannya 2X ya min 5 karena C disubstitusi 2C min 5 sama dengan 0, diperoleh C sama dengan 5/2 atau 2,5. Nah, karena memenuhi berada di interval terbuka 2,3, maka F aksen C 5/2 sama dengan 0 ya. Ya, coba aja substitusikan ke sini. 2 kali 5/2 kan 5 ya. 5 kurang 5, 0. Teorema Rolle mengatakan eksistensi nilai C tunggal atau tidak menutup kemungkinan terdapat nilai C lebih dari 1 sehingga F aksen C sama dengan 0 ya. Ada pertanyaan dulu? Teorema Rolle? Bisa lanjut? Belum, Pak. Iya, Pak. Ya, lanjut ya. Ini ada yang masuk ya. Oh, berarti harus dihentikan dulu ya ini. Nah, karena saudara semua sudah download ya, coba sekarang lanjutkan ke bentuk contoh soal 2 ya. Contoh soal 2 itu bentuk trigonometri. Ya, untuk memudahkan itu lebih mudahnya cari titik potong terhadap sumbu X ya. Jadi Y-nya sama dengan 0 dan tunjukkan bahwa F aksen X sama dengan 0 pada suatu titik di antara titik potong tersebut. Ya, sama saja ya. Tapi kalau fungsi trigonometri ya itu kan fungsi naik dan fungsi turun ya. Kemudian titik potongnya juga ada 2 titik ya. Jadi makanya ada titiknya seperti Fx sama dengan di soalnya Fx sama dengan sinus X. Nah, Fx sama dengan sinus X ya, atau misalkan Fx sama dengan 2 tambah sinus X juga sama ya. Nah, jadi intervalnya itu di antara X positif dan X-nya kurang dari, ya X lebih besar sama dengan 0 dan X-nya kurang dari sama dengan 2pi. Nah, sama saja di sini teorema Rolle mengatakan eksistensi C lebih dari 1 sehingga F aksen C sama dengan 0. Jadi nanti kalau misalkan pertanyaannya itu berikan sebuah contoh teorema Rolle yang nilai C-nya lebih dari 2. Oh, berarti ingat ke trigonometri. Ya, ataupun fungsi di
X pangkat 3 ya, fungsi polinom ya. Jadi kan nanti ketika 2X kuadrat gitu, misalkan turunan dari X pangkat 3 kan 3X kuadrat ya. 3X kuadrat min 5 sama dengan 0, maka kan 3X kuadrat sama dengan 5. Ya, jadi nanti kan ada 2 nanti yang titiknya. Ya, titiknya ada 2. Jadi untuk menentukan nilai C-nya lebih dari 2 ya, lebih dari 1 berarti ke polinomnya pangkat 3 ya, kan pangkat 2 itu tadi 1 ya. Nah, sekarang teorema nilai rata-rata ya. Nah, ini kan sudah dijelaskan ya. Jadi Bapak akan loncat saja bahwa teorema nilai rata-rata itu jika fungsi f kontinu di interval tertutup dan diturunkan interval buka, maka terdapat bilangan C. Nah, bilangan C-nya sedemikian sehingga f aksen C sama dengan fb min fa per b min a. Nah, ini di sini. Ya. Nah, sebetulnya kalau tadi kan teorema Rolle itu menentukan C-nya itu syaratnya FA-nya harus sama dengan FB ya. Cari dulu titik itu apakah titik C-nya berada di interval yang mengakibatkan FA sama dengan FB ya. Nah, kalau dengan teorema nilai rata-rata itu mencari nilai C yang memang juga sama berada di interval itu. Ya, jadi teorema nilai rata-rata dengan teorema Rolle itu mencari nilai C yang berada pada interval terbuka. Nah, F aksen C-nya di teorema nilai rata-rata itu sama dengan FB min FA per B min A. Ya, kalau dalam konsep limit kan ini F aksen C turunannya itu kan bukan sama dengan ini ya, melainkan limitnya ya. Melainkan limitnya FB min FA per B min A ketika B-nya mendekati A. Namun di sini di teorema nilai rata-rata bentuknya begini. Ya, bentuknya begini. Nanti kita akan lihat buktinya kok F aksen C sama dengan FB min FA per B min A, yaitu ini definisi teorema nilai rata-rata. Tapi kalau definisi dari limit FB min FA per B min A kan sama dengan turunan. Ya, beda kondisi ya, beda kondisi. Nah, ini pembuktiannya kita akan lihat ya. Tadi ini gradien garis singgung F aksen X sama dengan 0 ya. Ini gradien garis singgung. Jadi garis singgung itu memotong kurva di satu titik ya. Dan di mana kalau gradiennya itu kan sama dengan 0 ya. Di F aksen sama dengan 0 dia gradien. Ya, ketika mana garis singgung yang gradiennya 0 ya berarti di titik puncak. Ya. Nah, akan dibuktikan teorema nilai rata-rata. Ini pembuktiannya. Ya, kita tahu bahwa persamaan garis potong yang melalui titik A, F, A, B, F, B ini kan, ya, Y min Y1 sama dengan M dikali X min X1, kan sama ya. Y1-nya FA, X1-nya A, kemudian Y2-nya FB, dan X2-nya B. Ya, ini kan jadi begini bentuknya. Kita membuktikan bahwa benar nggak teorema nilai rata-rata itu diperoleh dari F aksen C sama dengan FB min FA per B min A. Nah, misalkan Gx merupakan selisih antara Fx dan Y. Kita akan misalkan Gx, ya, kita tulis Fx min Y. Apa itu Fx? Ya, kita tulis Fx min Y itu ini. Ya, Fx dikurangi ini ya, yang tadi sama. Ya, dengan menentukan nilai G pada A dan B, kita dapat melihat bahwa GA sama dengan 0 sama dengan GB. Ya, kita misalkan GA-nya sama dengan GB ya, berarti maka G juga kalau misalkan F kontinu pada AB maka G juga kontinu di AB ya. Kenapa? Karena kan Fx kontinu ya, Y kontinu. Kalau kontinu dikurangi kontinu maka kontinu juga. Ya, bukan kontinu ya, tapi kontinu. Ya, selanjutnya karena terdiferensialkan maka G juga terdiferensialkan dan kita dapat menerapkan teorema Rolle pada fungsi G. Ya, jadi ada C, A, B, sedemikian sehingga G aksen C sama dengan 0. Jadi, teorema Rolle itu menentukan nilai C di A, B. Nanti C-nya itu apa? Nah, C-nya itu apa? Kalau jawaban sementara ya C-nya adalah merupakan titik yang mengakibatkan G aksennya sama dengan 0. Nah, ini kan mengakibatkan G aksen sama dengan 0 titik C itu. Nah, kemudian diturunkan ya G aksen C sama dengan 0. Kan ini diturunkan, Fx diturunkan. Jadi ada pertanyaan ini kenapa ini jadi begini? Silahkan kalau ada. Ngerti?
Kedua ruas diturunkan ya. Ya. Kedua ruas diturunkan kan. Jadi kalau fx diturunkan jadi f aksen x. Ya, karena di titik C maka langsung f aksen C. Ini kan fb min fa ya maksudnya ya. fb min fa per b min a kali x min a. Ini kan perkalian ya. Ini konstanta ya. fb min fa per b min a itu kan konstanta. Konstanta diturunkan ya konstanta. Kalau x diturunkan jadi 1. A diturunkan jadi 0, FA diturunkan jadi 0. Jadi tinggal sisanya ya, yaitu F aksen C min FB min FA per B min A sama dengan 0. Ya, sehingga ada suatu bilangan C pada A, B sehingga F aksen C sama dengan FB min FA per B min A. Ya, sehingga kita setelah selesai membuktikan kebenaran dari teorema nilai rata-rata. Ya. Di sini sebetulnya belum kebayang ya, kok nilai rata-rata ya, sedangkan di statistik rata-rata adalah jumlah seluruh data dibagi banyaknya data ya. Nah, ini kita akan lihat dulu aplikasinya, ada soal fx, temukan semua nilai C di dalam interval buka 1,3. Ya, berarti kita cari C-nya ya, dengan teorema nilai rata-rata, FB min FA per B min A ya. Ya, diperoleh nilai C-nya 2 merupakan anggota dari 1,3. Berarti kalau C-nya berada dalam interval 1,3 maka C-nya itu ya jawabannya. Ya. Kemudian nah di sini di teorema nilai rata-rata integral ya. Teorema nilai rata-rata integral itu menentukan nilai C tetapi dengan integral ya, sama saja. Jika F kontinu pada selang AB maka ada nilai C di antara AB sehingga FC-nya sama dengan 1 per B min A integral dari ya ini turunannya. Ya FC ya. Nah, bentar. Oh ya FC ya, beda ya berarti. Berarti kalau tadi nilai rata itu F aksen C, tapi kalau integral itu FC ya. FC-nya sama dengan 1 per B min A integral dari B sampai A Fx dx ya. Nilai FC dalam teorema ini disebut nilai rata-rata integral F pada interval tertutup AB. Nah, kenapa disebut nilai rata-rata? Nah, ini dasarnya. Misalkan ada selang AB dipartisi oleh P menjadi N bagian ya. Kita misalkan interval AB itu dipartisi ya. Jadi kan A sama dengan X1 ya, misalkan ya elemen-elemennya X1 pasti akan kurang dari X2, X3 sampai ke Xn. Kenapa X1 kurang dari X2? Yang namanya interval itu kan pasti terurut ya. Jadi interval AB itu berarti kan batas bawahnya A dan batas atasnya B, makanya X1 kurang dari X2. Nah, makanya delta X itu berapakah delta X? Pasti selisih dari B min A per N ya. Berapakah banyaknya partisi, kita tinggal tentukan selisih dari B min A per N ya, berapa N-nya yang akan kita partisi. Maka nilai rata-rata dari Fx1, Fx2, Fxn merupakan jumlah dari Fx1 dibagi N. Ya, jadi sama ya, namanya rata-rata itu kan jumlah data ya, jumlah elemen dibagi dengan banyaknya N ya. Sehingga Fx1, Fx2 sampai Xn, maka di dalam notasi sigma dinyatakan begini ya, karena tadi delta X-nya B min A ya, maka di sini jadinya Fx1 nah kali B min A per N kali B min A. Nah, ini dikalikan dengan ini ya. Jadi langkah 1 kedua itu dikali dengan B min A per B min A ya. Makanya ini mau menunjukkan integral rata-rata ya, akan menemukan sebuah integral tadi 1 per B min A. Nah, ini kan dari tahap 2 menjadi 1 per B min A, ini karena konstanta menjadi Fx kali delta X. Kenapa? Karena delta X itu adalah B min A per N. Ya, ini sudah jelas. Jika sekarang partisinya dibuat kecil sekali, misalkan partisinya mendekati 0 ya. Kalau mendekati 0 berarti N-nya harus besar ya. N-nya tak hingga berarti. Kalau N-nya tak hingga ini kan menuju 0 ya.
pembaginya besar, dia akan mendekati 0. Sehingga dinyatakan bahwa limit n mendekati hingga dari fx1 dijumlahkan sampai fxn bagi n. Karena tadi kan ini kan sama dengan 1 per b min a limit ini ya. Ini bentuknya ini jika delta x-nya mendekati 0 di n hingga akan membentuk sebuah integral ya. Karena kan di kalkulus 1 bahwa jumlah dari fx kali dx sampai n hingga itu dapat dinyatakan dalam integral AB fx dx. Ya, jadi integral dari teorema nilai rata integral itu sudah terbukti ya. Jadi dari sebuah teorema nilai rata-rata ya. Jadi rata-rata dari fx1 sampai fxn dibagi dengan n. Ya, ini terbukti ya FC. Pertanyaannya pun lain ya. Pertanyaannya kalau di nilai rata-rata integral itu ya tentukan nilai rata-rata integral pada fx sama dengan ini. Ya, x kuadrat di mana x-nya anggota dari 0,1. Ya, tadi kan ini rumusnya ya. Jadi nilai rata-rata integral f pada 0,1 adalah 1/3. Jadi nilai rata-rata integral itu tinggal disubstitusikan rumusnya. Ya, jadi tapi kalau mau mencari nilai C ya gunakan teorema nilai rata-rata ataupun TNR ya, ataupun menentukan dengan teorema Rolle ya, tergantung apakah FB FA-nya ada ya, diketahui. Nah, ini kan x kuadrat sama dengan 1/3, sehingga pilih x yang positif ya. Ini kan ada 2 ya. Kenapa? Karena berada di integral 0,1 ya. Hati-hati kalau kalau x-nya itu anggota negatif, maka pilih yang negatif. Ya. Kemudian apa ketika intervalnya itu negatif sampai positif, berarti dua-duanya. Ya. Jadi jawabannya itu dua-duanya, hati-hati nanti. Ya, karena ini kan intervalnya itu positif, maka pilih yang positif. Tapi kalau yang positif memenuhi, yang negatif memenuhi, ya pilih dua-duanya. Ya, yang jelas X itu harus berada dalam interval tertutup. Nah, kemudian ini nih aplikasi lanjutan dari teorema nilai rata-rata menentukan akar sebuah bilangan. Ya, Bapak ingin ada penjelasan lah. Ya, penjelasan. Coba jelaskan maksud dari aplikasi lanjutan ini. Ya, menentukan pendekatan akar sebuah bilangan dengan TNR. Ada yang mau menjelaskan? Ya, ayo menunggu Bapak akan dari orang. Ya, siapa sukarelawan menjelaskan ini? Ya. Nah, sekarang giliran ya, coba yang apa namanya? Yang membaca resume ini mahasiswa ya atau mahasiswi. Coba ada yang mau? Nah, ke Syahla Raihan ya. Ada Syahla? Syahla? Mana Syahla?
Sahla, tak ada Sahla, Sahla. Coba Sahla jelaskan itu. Ya, ada Sahla ini di sininya mah aktif. Kemana ini ya? Akan dicek dulu aja lah. Mikrofonnya rusak katanya, Pak. Apanya? Mikrofonnya rusak. Oh ya, Herlinda tuh yang kemarin kan kuisnya tertinggi ya. Coba Herlinda jelaskan Herlinda. Di share. Itu Syahla mau jawab lewat chat katanya, Pak. Oh gitu. Silahkan, silahkan. Maaf Pak, mikrofonnya rusak. Ya, ada apa Pak? Boleh jawab lewat sini. Ya, ya ini belum bisa jawab lewat chat karena di sini harus menjelaskan, harus berkomunikasi lewat lisan. Herlinda dulu saja. Herlinda coba jelaskan tahapannya menentukan akar sebuah bilangan dengan TNR. Ya, dibacakan aja ini yang pertama ini kan kenapa begini coba. Di share yang di downloadnya. Ya Herlinda, siap, mangga. Di share screen, Pak. Ya, boleh. Ya diperbesar ya. Ya, Apa, Pak? Dijelaskan, Pak. ya dijelaskan. Dijelaskan bagaimana cara menentukan itu. Menentukan akar sebuah bilangan dengan pendekatan TNR. Ya, jadi misalkan kita mau menentukan akar dari 105. Dicari dulu akar sempurna yang mendekati dari 105. Terus tapi lebih kecil dari 105. Jadi nanti intervalnya ada interval 100 sampai 105 dengan X2-nya 105 dan X1-nya 100. Terus dimasukkan ke fungsinya fungsi akar X. Setelah disubstitusi ke rumus. Jadi ada di sini. Jadi nilai akar C-nya akar 105 itu diantara dari akar 100 dan kurang dari akar 121. Jadi bisa diperkirakan akar 105 itu sekitar kurang dari 10,25. Itu. Sudah selesai? Sudah, Pak. Ya, ditutup aja PPT itunya, filenya. Ya, Terima kasih, Pak. ya sama-sama. Apa namanya? Terstruktur aja ya, terstruktur ya. Jadi terstruktur itu kan apa namanya? Jadi menentukan nilai akar dari pendekatan TNR ya. Diketahui kan bahwa TNR itu kan F aksen X dikali X2 min X1 kan penulisannya bisa seperti ini ya. Ya, bisa seperti ini penulisannya. Nah, jadi dijelaskan dulu ya bahwa ini ya. Nah, ini kan
PNR-nya. Substitusikan. Nah, yang pertama F aksen X turunan dari akar X. Berarti kan 1/2 akar X. 105 kurangi 100 positif 5. Kemudian akar 105 kurangi akar 100 kan akar 105 min 10. Jadi 1/2 akar X kali 5 itu sama dengan akar 105 min 10. Nah ini kan bahwa C itu kan di antara interval ini ya. Tadi berdasarkan TNR itu ada C yang di antara 100 sampai 105. Karena yang akan kita cari adalah bentuk akarnya, kemudian maka bentuk akarnya tidak mengubah ini. Ya karena positif ya, hati-hati kalau positif itu ya, bentuk akar ya, ekivalen ya. Tapi kalau negatif Pak, negatif lain lagi berarti imajiner. Nah, maka karena positif intervalnya sehingga diakarkan akar C ada di antaranya. Ya, di antara akar 100 dan akar 105. Nah, cari akar yang dekat, akar sempurna yang dekat ke 105 yaitu akar 121, berarti X-nya 121. Nah, kemudian substitusi X-nya 121 ke sini. Ya, ke sini ya. Nah, sehingga sekarang sudah ini ya. Sudah tahu bahwa disubstitusikan maka 5/2 akar 121 itu ekivalen dengan estimasinya 10,2272. Kemudian akar 5 ya. Nah, ini kenapa 10? Karena kan tambah 10 ya. Nah, jadi kan di sini tambah 10, yang sebelah kanan juga ditambah 10 ya, dari mana ini dapatnya 2469 ya. Dari akar 105 ya. Ya, jadi akar 105 itu kan 0,2469 tambah 10 jadi 10,249. Maka akar 105 itu lebih besar dari 10,2272 dan kurang dari 10,2469 karena ditambah 10 tadi. Ya, maka pendekatan estimasinya nah ini ya. Ini kan akar 105 kurang dari, nah kita ngambil aja dibulatkan ya, dibulatkan ke atas jadi 2500. Ya, maka akar C akan kurang dari 10, ya, koma ya. Komanya boleh titik, boleh koma ini. 2500, 10,2500. Ya, kita akan menentukan bahwa 0,2439 ya. Nah, ini kurang dari ini ya, 5/2 akar 10,2500 kali akar 105, akar 105 min 10. Ya, jadi 10,2439 akan kurang dari ini. Nah, yang jadi pertanyaan Bapak nih, dari mana dapat angka 0,2439? Coba 0,2439 dari mana? Ada yang tahu? Udah yang tahu ini dari mana ini? 0,2439. Sehingga diperoleh nilai dari akar 105 berada pada interval akar 105 itu lebih besar dari 10,2439 dan kurang dari 10,2500 ya. Nah, dari mana itu 2439 ya? Kalau 10,2439 kan dari ini ya. Jadi kita ambil 0,2439 kurang dari akar 105 min 10. Jadi tinggal ditambahkan ini. Ya, tinggal ditambahkan. Nah, sekarang dilanjutkan ya sambil pertanyaan yang 02439 itu dari mana ya? Dari mana? Ya, selanjutnya
di terakhir ya, ini karena nanti ada soal ya, soal yang akan dikeluarkan di UAS. Ini manfaatnya atau aplikasi dari menentukan nilai rata-rata dengan integral dan dengan TNR ya. Misalkan suhu dalam derajat suatu batang besi dengan panjang 2 meter bergantung pada posisi X. Menurut fungsi Tx sama dengan 25 tambah 5x ya, ini diganti ya. 5x dikali 2 tambah 6x ya. Ini maksudnya, soalnya sudah diganti. Tentukan suhu rata-rata batang besi dan di titik mana suhunya sama dengan suhu rata-rata batang besi. Ya, jadi menentukan suhu rata-rata, oh berarti ingat suhu rata-rata itu atau nilai rata-rata itu dapat diselesaikan dengan pendekatan integral. Ya, pendekatan integral. Jadi ini kan suatu batang besi dengan panjang 2 meter ya. Jadi panjang 2 meter maksimumnya berarti minimumnya 0 meter. Sehingga tadi disubstitusikan bahwa 1 per B min A ya, 1 per 2, 0. 2 kurangi 0, diintegralkan 0 sampai 2, 25 tambah 5 kali ya 5x ya, maksudnya 5x dikali 2 tambah 6x dx ya. Jadi ini ada fungsinya ya, fungsinya sudah ada 5x dikali maksudnya. Nah, yang pertama lanjutkan sebagai latihan di sini titik di mana suhunya sama dengan suhu rata-rata. Jadi ketika suhu rata-ratanya untuk menentukan titiknya, untuk menentukan di mana titik di mana suhunya sama dengan suhu rata-rata, berarti suhu rata-ratanya dicari dulu, kemudian mencari titik itu dicari dengan TNR. Ya, TNR tadi. Karena kan TNR itu menentukan titik pada interval. Mau dengan TNR, mau dengan Roll ya, teorema Roll. Tapi kan teorema Roll itu mencari dulu titik yang mengakibatkan FA sama dengan FB. Ya, kita kan nggak tahu FA sama dengan FB-nya di mana titiknya. Tapi kalau dengan TNR bisa. Nah, ini Bapak sudah jawab ya. Nah, yang pertama kan diintegralkan dulu ya. Integralkan, kita misalkan P-nya. Ya, berarti kan 1 per 2 min 0, 1 per 2, 2. Ini kan integralnya adalah 25x tambah 10 per 2, 5x kuadrat, plus, ya ini plus ya, karena sudah diganti tadi soalnya. Plus 30x kuadrat, integralnya jadi 30 per 3, sama dengan 10x pangkat 3, dari 0 sampai 2. Ya, ini belum selesai juga, ini baru menentukan P-nya ya. Kita bareng-bareng saja. P-nya sama dengan 75. Coba cek dulu ini benar nggak integral dan hasilnya. Benar? Betul? Ratu? Betul ini integralnya dan hasilnya? Benar, Pak. Benar ya. Selanjutnya apa? Menentukan titik C ya. Menentukan titik C itu dengan cara apa ya? Gunakan TNR ya. Gunakan TNR ya. Jadi apa itu TNR ya? TNR itu tadi kan FB min FA ya per B min A ya. Kita copy aja di sini. Nah, ini ya. Ya, FB min FA ya. Kemudian B min A. Apa ini? Ya, lain-lainnya nantilah dikerjakan sendiri. Berapa FB-nya? Coba langsung substitusikan.
FB berarti F2 ya, T2 berarti T2 ya, karena di sini kan ini nih, ya. Yang ini nih, ini kan fungsinya ya, FB-nya ya ini ya, kalau ini kan sudah diintegralkan 25 tambah, jadi kita ingatnya biar mudah ya, ini sama dengan Fx ya, misalkan ya. Ini sama dengan Fx. Coba sekarang kalau F2, nah ini masukkan kedua ya, berarti berapa? 165. 165, iya. Per 2 ya. Berapa di sini? Delapan puluh 82,5. Bapak, untuk FA-nya itu Sisanya belum. masih ada 25. Oh iya, iya betul. Min? 25. Nah, jadi berapa? 70. 70 ya. Jadi kalau apa pertanyaannya kan tentukan suhu rata-rata. Suhu rata-rata gunakan integral rata-rata. Ya. Berarti kan didapat 75. Kalau menentukan apa namanya titik di mana suhunya sama dengan suhu rata-rata, nah dari sini ya, ini kan F aksen C-nya sama dengan 70. Kita akan nyari C-nya ya. Nah, jadi bukan selesai, belum selesai. Ya cari C-nya berarti, nah ini kan sudah ada ya. F aksen C-nya berapa F aksen C? Coba turunkan. Turunkan dari Fx ini. 25 diturunkan? 0. Berarti kan 10 10 tambah 60x. 60x. 60 langsung C aja ya. Ya, karena FC ya. Itu kan Iya. sama dengan 70. Maka berapa jadinya? 60 C sama dengan 50. Berarti C-nya sama dengan 1. 1 ya. Oh ya, positif ya. 1. Ya, ini langsung ya. Jadi titik apa C? Apa tadi C itu titik di mana suhunya? Nah, titik di mana suhunya sama dengan rata-rata ya. Titik di mana suhunya sama dengan suhu rata-rata ya. Titik di mana suhunya sama dengan rata-rata adalah sama dengan 1. Oke, sama dengan 1. Ya. Oke, sama dengan 1 ada di interval 02 nggak? Ada, Pak. Iya, ini kan anggota dari ya ini sama dengan 1. Kita lengkapi saja ya. Nah, ini harus berada di anggota itu ya. Anggota interval tertutup ya, interval tertutup 0,2. Nah, inilah salah satu aplikasinya menentukan suhu besi ya, suhu besi. Nah, kemudian, nah ini nih yang kedua, yang terakhir, membuktikan ya, membuktikan bahwa ini nggak ada pertanyaan, ini ngerti ya? Iya, Pak. Ya, jadi kalau menentukan suhu rata-rata, lihat dulu ya nilai rata-rata itu apakah mau pakai TNR, mau pakai integral, ataupun mau pakai roll ya, tergantung nanti situasinya. Tapi kalau mau mencari titik itu umumnya menggunakan TNR ya, titiknya, karena kan titik itu harus berada di interval itu. Nah sekarang jika F aksen C kurang 0, maka ada delta positif sehingga Fx lebih besar Fc untuk setiap X anggota di interval tertutup AB dengan C min D kurang dari X kurang dari C. Nah ini kan kalau F aksen C-nya kurang dari 0, maka intervalnya itu
di limitnya, kalau di limit titik eksterior itu di negatif ya, jadi limit kiri ya. Ini maksudnya di limit kiri. Nah, untuk menunjukkannya, yang pertama, nanti untuk latihan ini silahkan ya, kalau yang lebih besar bagaimana Pak? Coba saja sama caranya. Ya, siap-siap saja, kalau di UAS ada berarti sudah disiapkan. Ya, pertama kan jika F aksen C kurang dari 0, maka berdasarkan limit. Nah, ini. Ya, kenapa pakai limit? Ini kan mau mencari delta. Ya, sedangkan delta itu merupakan wilayah titik limit. Ya, wilayah titik limit. Nah, coba Bapak sebelum lanjut ke ini, ingin bertanya dulu jangan dulu nanya orangnya ya. Apa perbedaan fungsi kontinu dan fungsi kontinu seragam? Ya, itu kan sering ditanyakan. Nah, jawab oleh Salwa. Cendekia, ada Salwa? Ada Salwa? Ada? Neng? Ada Salwa? Enggak. Saura? Rizkia atau Rizkia? Rizkia Nabila. Iya, Pak. Ya, apa Rizkia, apa perbedaan antara fungsi kontinu dengan fungsi kontinu seragam? Singkat saja. Yang kontinu seragam tidak tergantung dengan C, Pak, deltanya. Ya, betul. Kalau yang kontinu? Kontinu mah tergantung dengan C. Apa itu C? Variabel. Apa? Ya nilainya 70 ya. Jadi ingat ya bahwa fungsi kontinu dengan kontinu seragam. Kalau fungsi kontinu itu kan minimal ada 3 syarat ya. Fungsi kontinu itu di mana limit fx sama dengan limit fx x mendekati c sama dengan fc. Jadi nilai limit sama dengan nilai fungsi. Ya, kemudian nilai fungsinya ada. Ya, kemudian ya kan di 3 itu ya. Di 3 itu limit kiri sama dengan limit kanan, kan begitu. Kemudian nilai limit sama dengan nilai fungsi. Ya, jadi ketika limit fungsi kontinu itu mensyaratkan titik dari titik interior. Ya, titik interior itu atau titik limitnya C-nya yang pertama itu ada di interval delta ya. Jadi C itu harus berada di dalam interval persekitaran delta. Ya, ataupun dengan kata lain bahwa limit fungsi itu fungsi kontinu itu titiknya itu harus berada di kisaran delta, atau inputnya nilai domainnya itu beririsan dengan persekitaran dari delta. Tapi kalau fungsi kontinu seragam itu tidak dipengaruhi oleh titik limit ya, tetapi dipengaruhi oleh dia itu konvergen ya atau tidak ya. Jadi dia kontinu tapi dia fungsinya konvergen, misalkan nanti hasil akhirnya fx-nya sama dengan n, makanya dia tidak kontinu seragam ya, karena dia tidak punya batas ya. Jadi kalau kekontinuan titik kan ditentukan dari titiknya ya. Jadi kontinu itu ditentukan dari titik. Misalkan 1 per x ya. Apakah dia kontinu di titik x sama dengan 0? Itu kan tidak kontinu di titik x sama dengan 0 ya. Makanya apakah 0 itu merupakan titik klaster? Ya, tidak titik klaster. Kalau fungsi kontinu itu kan syarat yang 3 harus terpenuhi. Tapi kalau kekontinuan seragam tidak memperhatikan titik limit ya, tetapi memperhatikan dia itu punya batas atau tidak ya.
Nah, itu bagus ya, tadi sudah terjawab. Nah, sekarang dilanjutkan ya, bahwa ini diikuti saja. Ini kan f aksen C kurang dari 0 itu maka berdasarkan limit ya. Kenapa? Karena di sini ada titik limit ya. Titik limit itu X mendekati C itu ada wilayah persekitaran ya atau neighborhood. Ya, makanya terdapat persekitaran delta C sehingga fx min fc per x min c kurang dari 0. Itu kan tidak lain dari definisi limit ya. Definisi limit itu kan jika jarak x min c positif dan kurang dari delta, maka fx min fc per x min c kurang dari 0. Ya, kalau dalam limit definisi limit kan kurang dari epsilon ya. Tapi karena kita mencari kurang dari 0 ya, f aksen c kurang dari 0, maka di sininya nilai limitnya juga kurang dari 0 ya. Nah, di sini ada dua kan. Yang pertama x min c kurang dari 0 dan fx min fc kurang dari fx min fc per x min c juga kurang dari 0 ya kan. Tadi di x min c-nya kurang dari 0 ya. Dari mana x min c kurang dari 0? Dari sini nih ya. Nah, ini adalah x min c kurang dari 0. Akibatnya x min c kurang dari 0 ya. Kalau x kurang dari c maka x min c-nya kurang dari 0. Kalau yang ini kan positif negatif ya. Negatif bagi negatif kan jadi positif. Ya, sehingga diperoleh fx min fc akan sama dengan ya kedua ruas ini ya fx min fc x min c ya. Ini kan dengan ini ekuivalen. Fx min fc kemudian kalikan dengan x min c per x min c kan jadi sama dengan ini nilainya. Ya, kenapa positif? Positif itu karena yang pertama x min c-nya kurang dari 0 negatif. Kemudian yang keduanya fx min fc per x min c-nya negatif ya. Jadi negatif dikali negatif kan hasilnya positif. Ya, sehingga diperoleh fx min fc positif sehingga mengakibatkan fx lebih besar dari fc. Ya, untuk yang nomor 3 silahkan saja dicoba ya. Ya, ini tinggal diganti saja. Kalau lebih besar ya lebih besar. Ya, kalau lebih besar di bawahnya lebih besar ya positif akan positif juga sama kesimpulannya yang ini. Mudah yang bagian ini ya. Untuk yang bagian yang kedua ya nomor 3 soalnya. Yang nomor 4 pun sama ya. Ini kan fungsi kontinu pada AB dan terdiferensialkan. Ini syarat apa kalau F kontinu dan terdiferensialkan? Itu kan syarat TNR ya. Jadi sebuah fungsi yang kontinu dan terdiferensialkan maka ada titik C. Ya, mau baik TNR ataupun rule juga mensyaratkan itu. Tunjukkan bahwa jika limit f aksen x ya sama dengan a ketika x-nya dekat a, maka f aksen a sama dengan a. Nah, ini tinggal diatur-atur saja ya. Jadi melimitkan sebuah turunan ya. Padahal turunan ini merupakan dapat dibentuk juga dalam pendekatan limit ya. Limit dari sebuah teorema nilai rata-rata. Ya. Begitu yang Bapak sampaikan ya di materi ini. Ya, Bapak akan cek dulu satu-satu. Adela ada? Adela? Tidak ada ya. Aisyah Ahmad Rifai? Hadir, Pak. Ya, ini jawab hadir ya karena Bapak nggak lihat ke Google Meet-nya, tapi lihat ke daftar hadir. Ya, kemudian Aisyah dia? Hadir, Pak. Ya, clear ya, jelas. Andre Yusuf? Hadir, Pak. Ya, Anna Katresna? Tidak ada. Anastasia? Hadir, Pak. Anissa Naila? Hadir, Pak. Anissa Naila? Iya, Pak, ada. Oh iya, tadi Mbak Ahmad ya. Nah, jadi Ahmad dong nggak jawab. Nah, Anissa Rosidianti? Hadir, Pak. Oke. Kemudian Arina? Hadir, Pak. Briliani? Dea? Hadir, Pak. Ya. Dwi Novita?
Enggak. Elvira? Hadir, Pak. Ya, Dwi Novita itu jarang kelihatan ya di sini. Alpanya banyak ya. Gak tahu karena kliknya sinyal atau apa. Elvira Afisa. Mana ini? Elvira Afisa juga nggak ada. Oh iya tuh, nggak ada, banyak yang tidak hadir. Erita ada ya. Erita? Hadir, Bapak. Puji? Nur? Hadir, Pak. Iya. Gania? Hadir, Pak. Gina Puspita? Sama ini juga. Herlinda ada tadi. Ada juga barusan. Hilma Masani? Hadir, Pak. Ya. Khairun Nisa? Hadir, Pak. Nabila? Hadir, Pak. Naisa? Hadir, Pak. Mana Naisa oh ya. Nudia Akmil La. Nudia Hidayah ya. Nudia Akmila ya ada ya. Nudia Akmila ada. Nur Hidayah? Hadir, Pak. Nurul Hidayah? Hadir, Pak. Ya. Kemudian Ratu. Kemudian Rifana. Hadir, Pak. Rifana? Hadir, Pak. Ya, Rizkia. Hadir, Pak. Salwa. Salwa nggak bisa mic-nya, Pak, katanya. Oh, kalau pakai HP kan bisa sebetulnya, nggak pakai mic? Enggak, harus. Oh ya, Salwa ya. Saura, Hadir, Pak. Selfie, Hadir, Pak. Syahla. Ya, Syahla tadi ada ya mic-nya. Tanti, Tia, Zahra. Hadir, Pak. Hadir, Pak. Tanti ada. Hadir, Pak. Tina, Tia, Zahra ya. Ya, terima kasih. Nah, Bapak begini. Nanti kan ini kan pertemuan 13 ya, 14 itu kan genap itu tidak virtual, kemudian 15. Apakah perlu ada virtual lagi atau cukup langsung materi-materi saja kirim? Langsung saja Pak, nanti aja nggak usah virtual begini karena kan Bapak kirim materi langsung di ini misalkan. Sok coba aja kesepakatan. Boleh Pak dijelasin lagi juga Pak.